Baik, ya selamat siang teman-teman mahasiswa UT. Pada kali ini kita akan membahas mata kuliah uang dan perbankan. Pada materi kali ini saya akan membahas tentang konsep uang dan bank. Kita mulai dari sejarah perkembangan uang, di mana pada tahap ini manusia belum mengenal sistem pertukaran, sehingga jika manusia pada masa itu ingin memenuhi kebutuhan mereka, harus berusaha dengan sendirinya. Dalam artian mereka akan memenuhi kebutuhan dengan usaha mandiri. Nah, kemudian selanjutnya eh, pada periode di mana manusia telah memahami proses pertukaran. Hal ini dilandasi oleh adanya kesadaran bahwa mereka memiliki kebutuhan yang beragam yang mereka tidak mampu secara mandiri untuk memenuhinya. Mereka pun mulai melakukan pertukaran atas bahan pangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka di masa itu, atau biasa disebut pertukaran antara uang dengan antara barang dengan barang, atau disebut dengan barter. Nah, kemudian seiringnya berjalannya waktu dengan banyaknya kelemahan yang dimiliki sistem barter, maka manusia mulai berpikir untuk memanfaatkan sebuah benda yang memiliki nilai terukur yang dapat digunakan sebagai alat transaksi. Maka muncullah uang untuk memudahkan transaksi manusia. Nah, sebagai alat transaksi ini haruslah disepakati bersama, kemudian value atau nilainya sesuai dengan sesuai dengan nilai atau barang yang diukur secara nilai intrinsik maupun ekstrinsik dan disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian kita lanjut kepada pengertian uang. Uang secara definisi yaitu uang merupakan alat tukar yang memiliki standar pengukuran nilai atau satuan hitung yang syah. Oke, yang dimana dikeluarkan oleh pemerintah yang dapat berupa baik uang kartal, kemudian uang giral yang terdapat dalam rekening tabungan maupun deposito berjangka, dan seluruh simpanan masyarakat yang ada di lembaga keuangan non-bank. Baik, kemudian untuk syarat-syarat uang. Agar uang dapat diterima oleh masyarakat sebagai alat tukar, maka uang harus memenuhi syarat-syarat, yaitu diantaranya pertama, dapat diterima oleh umum atau istilahnya acceptability. Nah, kemudian yang kedua, harus tahan lama dan tidak mudah rusak atau durability. Kemudian yang ketiga, mudah disimpan dan nilainya tetap atau stability. Kemudian mudah dipahami dan dibawa kemana-mana atau portability. Kemudian mudah dibagi tanpa mengurangi nilai atau disebut disability. Kemudian jumlahnya harus terbatas sehingga tetap berharga dan tidak mudah dipalsukan. Kemudian uang juga harus bisa memuaskan keinginan orang yang memilikinya. Di mana dari beberapa kriteria ini sudah umum ya, diketahui kemudian disepakati baik oleh suatu negara dan masyarakatnya. Kemudian kita akan membahas tentang fungsi uang. Oke, fungsi uang asli. Pada dasarnya fungsi uang itu sendiri sebagai alat tukar umum atau medium of exchange. Kemudian fungsi uang yang kedua sebagai satuan hitung atau unit of account. Artinya uang yang digunakan sebagai ukuran harga atas suatu benda. Jadi di mana suatu benda diukur dari value dari harga tersebut, kemudian diuangkan menjadi satuan rupiah, gitu ya. Nah, kemudian untuk fungsi turunan dari uang tersebut, yang pertama sebagai alat pembayaran, means of payment. Kemudian yang kedua sebagai alat penyimpan kekayaan, store of value atau investasi. Kemudian sebagai alat pemindah kekayaan. Uang dapat pula sebagai media untuk mengganti bentuk kekayaan. Contohnya
Misalkan investasi dalam sebuah tanah, value tanah itu setara dengan uang yang dikeluarkan pada saat transaksi jual beli misalkan. Saat satu tanah di sebidang tanah dinilai dengan 1 miliar, kemudian value atau nilai yang dikeluarkan sebesar 1 miliar rupiah pula pada waktu yang bersamaan ya, di waktu satuan waktu tertentu gitu. Nah, kemudian sebagai alat pembentuk modal. Nah, dalam hal ini eh, dalam hal pembentuk modal ini adalah uang diibaratkan sebagai modal yang sifatnya mudah untuk ditransaksikan ya, atau kalau dalam apa namanya berwirausaha, value atau uang ini merupakan alat yang sifatnya gampang atau mudah ya untuk dibelikan suatu barang atau inventory yang dimana barang tersebut bisa dijual yang kemudian mendapatkan margin dari proses penjualan barang atau inventory yang tadi dibeli oleh modal dasar, gitu ya. Nah, kemudian untuk definisi uang, untuk fungsi turunan uang selanjutnya yaitu sebagai alat pengukur harga barang dan jasa atau penunjuk harga, di mana suatu barang tertentu dinilai atau mempunyai nilai berdasarkan rupiah tertentu, baju misalkan yang nominalnya sekian gitu ya, atau maupun misalkan jasa, contoh ya gampang-gampangnya nyuci mobil deh, nyuci mobil tempat A sekian, tempat B sekian gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya, kita membahas tentang jenis-jenis uang. Di beberapa jenis uang bisa dikategorikan dari beberapa kategori ya. Dari yang pertama berdasarkan bahan pembuatnya. Dari fisiknya ada uang logam dan ada uang kertas. Kemudian berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya ada uang kartal dan uang giral, gitu ya. Nah, berdasarkan pemakai di dalam dan luar negeri bisa dikategorikan pertama uang domestik, kemudian ada uang regional dan uang internasional. Kemudian untuk nanti kita akan bahas masing-masing untuk kategori ini ya, akan lebih mendalam pada sesi selanjutnya. Ini akan kita bahas dalam sekilas terlebih dahulu ya, secara global kriteria atau jenis-jenis uang itu dalam kelompok-kelompoknya. Kemudian selanjutnya jenis uang didefinisikan atau dikelompokkan berdasarkan kawasan berlakunya. Pertama ada internal value dan kedua ada external value. Baik, dari paparan slide presentasi pada kali ini, kalau ada yang ditanyakan silahkan yang mencakup batasan pada sebidang bahasan materi kali ini ya, untuk batasan pertanyaannya. Baik, dipersilahkan dari saya sekian, terima kasih.